Nick Vujicic ini lahir dengan sindrom tetra amelia. Sindrom ini sangat langka. Sindrom ini langka dengan karakteristik tanpa lengan dan kaki. Nick Vujicic lahir pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne di Australia. Waktu dia lahir, orang tuanya tidak menerima kondisi anaknya. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya mereka menerima dan memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana. Saudara-saudara, Nick Vujicic juga mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan. Nick Vujicic pernah mencoba membunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di bak mandi. Tapi beruntungnya dia memiliki orang tua yang sportif. Dan pada saat dia berusia 17 tahun, ibunya memberikan dia sebuah majalah tentang seorang laki-laki yang cacat yang berhasil mengatasi dunia. Dari artikel itu, Nick Vujicic terinspirasi untuk menjadi seorang motivator. Lalu dia memulainya dengan berbicara di promo gereja. Dan sampai saat ini dia menjadi seorang motivator yang sangat hebat di dunia. Nick juga menulis kurang lebih 8 buku, dengan buku yang pertama berjudul Life Without Limits atau Hidup Tanpa Batas. Saudara-saudara, seringkali kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bersyukur, tetapi kita mencari hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Dari seorang motivator dunia yang hebat ini, kita juga akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Dia juga memiliki keterbatasan, tapi keterbatasan yang dia miliki tidak menjadi penghalang untuk dia melakukan sesuatu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Di dalam Lukas 19 ini ayat 1 sampai 10 berbicara tentang seorang Sakeus, seorang pemungut cukai. Dia memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dia miliki tidak menjadi penghalang untuk dia melakukan sesuatu. Beberapa hal yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah keterbatasan tidak menjadi batas untuk bertemu Yesus. Saudara-saudara, saya mau bertanya, ketika kita mendengar sebuah berita atau melihat sebuah berita, baik berita itu kabarnya baik, menyenangkan atau tidak, apakah kita mempunyai rasa penasaran atau ingin tahu yang lebih dalam? Pasti setiap orang mempunyai rasa penasaran untuk mengetahui sejauh mana, kenapa dan bisa terjadi hal itu. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 4, kita juga melihat seorang Sakeus. Dia penasaran, Yesus itu seperti apa? Bagaimana bentuknya? Dia ingin melihat Yesus, tapi karena orang banyak, dia tidak melihat karena badannya pendek. Dia terhalang oleh kerumunan. Akhirnya dia bersabar. Bagaimana caranya supaya dia bisa melihat Yesus? Dia bersabar dan memikirkan caranya. Sampai terbersihlah sebuah ide. Ketika dia melihat sebuah pohon ara, pohon itu terletak di jalan yang akan dilewati Yesus. Akhirnya dia berlari-lari dan memanjat pohon itu. Lalu Yesus lewati tempat itu dan dia bisa melihat Yesus. Saudara-saudara, saya mau bercerita sedikit. Sebelum masuk di STT ini, tentunya kita harus melewati beberapa proses, mulai dari pendaftaran, tes, wawancara, sampai akhirnya dinyatakan lulus. Ketika saya mengikuti pendaftaran, di situ saya
pasti gedungnya bagus, luas, megah seperti gedung-gedung sekolah yang lain. Tapi saudara, sampai di sini ternyata ekspektasi saya tidak sesuai dengan realitanya. Saudara-saudara, kita memiliki keinginan untuk melihat sesuatu atau penasaran dengan sesuatu hal, kita harus bersabar, pikirkan caranya, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang baik. Karena setiap orang yang berusaha akan menikmati hasilnya yang baik. Karena tidak ada usaha yang hal yang dapat kita pelajari dari teks ini yang kedua adalah keterbatasan tidak menjadi batas untuk bertobat. Saudara-saudara, bertobat dalam bahasa Ibrani adalah shuv, yang artinya berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, yang berarti mengubah pola pikir seseorang. Orang yang bertobat artinya dia mau mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya yang salah, serta berbalik arah. Seseorang yang bertobat akan berusaha melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun saudara, seringkali lingkungan sekitar tempat orang tersebut tinggal mempengaruhi dia, mau menjatuhkan dia. Di dalam ayatnya yang ke-5 sampai 8 kita bisa melihat ketika Yesus sudah singgah di rumah Sakeus dan Sakeus menerima dia dengan sukacita, orang-orang banyak itu menghakimi Yesus. Kok Yesus mau sih di rumah orang berdosa? Tetapi saudara-saudara, Sakeus tidak merasa minder, merasa malu dengan perkataan orang-orang. Dia mau bertobat, dia mengakui kesalahannya dengan cara mengubah hidupnya. Dia berkata bahwa sebagian dari harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang dia peras akan dikembalikan kepada sang peras. Saudara-saudara, di sebuah kota kecil ada seorang pemuda yang bernama Jeffrey. Pemuda ini dikenal sebagai orangnya keras kepala. Dia juga suka berbuat sesuatu hal sesuai keinginan dia sendiri. Dia tidak pernah memikirkan keadaan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Jeffrey terlibat perkelahian di pasar. Dan perkelahian ini tanpa sengaja dia melukai seorang kakek. Kakek ini pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Jeffrey terkejut dan cemas. Dia sadar kalau perbuatannya ini sudah melukai orang yang tidak bersalah. Dia menyesal tapi malu untuk meminta maaf. Lalu dia pulang ke rumah dan mulai merenungkan. Setiap malam dia mulai merenungkan, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus melukai orang yang tidak bersalah? Perasaan bersalah itu terus muncul di dalam hatinya sampai akhirnya dia berdoa kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan pagi hari dia bertekad untuk pergi ke rumah kakek itu. Sesampainya di rumah kakek itu, dia meminta maaf. Dan kakek itu berkata bahwa dia sudah memaafkan dia. Saudara sekalian, bertobat bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi bertobat adalah awal dari segala sesuatu. Sebuah perjalanan kehidupan yang lebih baik, penuh harapan, sabar, dan penuh kasih. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan kesalahan, akuilah dan minta maaflah. Karena hanya dengan cara itu, hidup kita akan terus diperbaiki. Selanjutnya, hal yang bisa kita pelajari, keterbatasan
tidak menjadi batas untuk memperoleh keselamatan. Saudara sekalian, selamat adalah hal yang tentu semua orang inginkan. Ketika seseorang bepergian, dia berdoa dalam hatinya dan berharap dia bisa sampai tempat tujuan itu dengan selamat. Hari ini kita juga akan melihat bagaimana seorang Zakheus, seorang pemungut cukai yang dipandang rendah karena melakukan yang tidak sesuai. Kita melihat bahwa Yesus mengatakan kalau hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah itu. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Yesus juga mengatakan bahwa seorang dokter itu tidak membutuhkan orang yang sehat, tetapi orang yang sakit untuk disembuhkan. Begitu juga dengan kedatangan Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang-orang yang benar. Saudara sekalian, ada seorang pemuda yang tentunya penuh ambisi, tapi sering kali dia merasa cemas. Sampai suatu kali dia bertekad untuk mencari kedamaian batin. Dan dia bertemu dengan seorang kakek, dan kakek itu memberikan saran, keselamatan, kedamaian batin ini bukan tentang apa yang kita capai, tapi bagaimana kita mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, seperti yang kita lihat dari kisah Zakheus ini, keterbatasan bukanlah penghalang untuk bertemu Yesus. Zakheus yang kecil, terhalang oleh kerumunan orang, dan statusnya dipandang rendah, akhirnya dia menemukan jalan untuk bertemu Yesus. Kita semua sama seperti Zakheus, meskipun kita penuh keterbatasan, tidak ada yang terlalu jauh atau terlalu kecil untuk memperoleh kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memandang ukuran tubuh kita dan status sosial kita, tetapi Tuhan memandang hati kita yang mau terbuka untuk bertobat. Untuk itu, saudara sekalian, marilah kita renungkan, apakah kita sudah membuka hati untuk bertobat, menerima Yesus, dan mengakui dosa-dosa kita dan menerima keselamatannya? Ingatlah bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak akan pernah menjadi batas bagi Tuhan untuk memberikan kasih dan keselamatannya kepada kita. Sebab dengan kasih-Nya yang tak terbatas, kita semua mengalami perubahan hidup yang